Ramadan. Bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan cahaya, segala ibadah pahalanya dilipat gandakan. Dan untuk menyambut bulan Ramadan itu, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan, bisa memenangkan meraih pahala beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan, maka kita harus mempersiapkannya sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kemarin kita sudah melewati bulan Rajab. Semoga semua pendengar di video ini telah melewati bulan Rajabnya kemarin dengan ibadah yang maksimal. Jika di bulan Rajab belum maksimal, di bulan Sya'ban ini harus dimaksimalkan. Jika di bulan Rajab sudah maksimal, maka di bulan Sya'ban ini harus lebih-lebih lagi dimaksimalkan. Harus lebih-lebih lagi dibiasakan dirinya untuk beribadah, untuk berzikir. Supaya ketika nanti sudah bulan Ramadan, diri kita sudah tidak berat lagi untuk beribadah. Karena sudah dibiasakan sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemarin juga di bulan Rajab ada ini ya, peristiwa Isra Mi'raj. Di mana peristiwa itu kita mengambil hikmah untuk menjaga sholat 5 waktu yang merupakan hadiah dari Isra Mi'raj. Semoga sejak peringatan Isra Mi'raj di Rajab kemarin itu kita bisa lebih menjaga lagi sholat 5 waktunya. 5 waktu semua dikerjakan. Jika sudah lengkap 5 waktu dikerjakan, kita lihat nih apakah kita sudah mengerjakannya tepat waktu, di awal waktu. Kemudian jika sudah dikerjakan juga di awal waktu, kita lihat nih apakah kita sudah mengerjakannya dengan kekhusyuan. Seperti itulah kita harus mengevaluasi sholat kita dan terus-terusan memperbaiki kualitas sholat kita. Kalau sudah bulan Sya'ban harus lebih ditingkatkan lagi ibadahnya supaya siap di bulan Ramadan itu ibadahnya sudah mulus, sudah lancar, nggak ada paksaan lagi, sudah terbiasa, sudah bisa menikmati lah ibadahnya itu sudah nikmat ketika bulan Ramadan. Oke ya, bulan Sya'ban. Supaya kita bisa maksimal nih ibadahnya di bulan Sya'ban. Sebaiknya kita tahu bulan Sya'ban itu bulan seperti apa. Sebetapa berharganya bulan Sya'ban, sebetapa pentingnya bulan Sya'ban. Jika kita bisa mengetahui ini, pentingnya berharganya bulan Sya'ban, maka kita bisa lebih terpacu untuk beribadah. Baik, bulan Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Kalau kemarin di bulan Rajab, itu kita telah dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Seperti itu. Ada dalam hadis itu ya, bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umat muslim. Jadi kemarin di bulan Rajab kita memperbanyak istighfar. Seperti itu. Yang kemarin sudah berlalu Rajabnya tapi tidak berjalan dengan baik, semoga di masa mendatang di tahun depan umur kita bisa mencapai bulan Rajab, dan ketika itu kita praktekkan nih, ingat di bulan Rajab harus banyak beristighfar. Kemudian sekarang sudah bulan Sya'ban, di bulan ini harus banyak bersolawat karena ini adalah bulannya Rasulullah. Selain itu kata Sya'ban ini dalam bahasa Arab itu artinya berhias. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan berhias. Dan tidak ada yang lebih indah untuk menghiasi diri kita selain sunnah dan cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Itu artinya kan yang indah untuk menghiasi diri adalah sunnah dan cinta kepada Rasulullah. Itu berarti alat make upnya nih, ibaratnya alat make upnya itu, alat mempercantik dirinya, alat menghiasi dirinya, alat untuk menghiasi diri itu adalah dengan memperbanyak sholawat. Seperti itu. Di bulan Sya'ban juga turun ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini ayat tentang sholawat ya, ini turunnya di bulan Sya'ban.
Ayat itu artinya begini, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat telah bersolawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang mukmin, maka bersolawatlah kalian atasnya. Dengan solawat bisa memperbagus akhlak kita. Gimana itu jadi bagusnya? Kan solawat itu menghiasi diri kan, memperindah. Gimana itu bentuk bagusnya? Yaitu akhlak kita jadi bagus. Kenapa? Karena dengan kita bersolawat kita tuh jadi dekat dengan Rasulullah SAW, jadi terikat dengan Rasulullah SAW. Ketika kita terikat dengan Rasulullah SAW, maka kita juga akan kena tuh keindahannya Rasulullah. Karena Rasulullah itu kan makhluk yang paling indah gitu, makhluk yang masya Allah gitu keindahannya, akhlaknya baik, segalanya, fisiknya juga. Intinya Rasulullah itu indah gitu kan. Jadi ketika kita bersalawat, kita tuh bangun ikatan dengan Rasulullah dan kita ikut menjadi indah. Mungkin kita tidak menyadari keindahan diri kita. Ketika sudah membiasakan salawat, kita mungkin tidak tahu apa sih efeknya salawat ini ke kita. Kayaknya nggak kerasa apa-apa, kayak nggak makin indah juga gitu. Maksudnya indah di sini jadi sosok yang lebih baik akhlaknya gitu. Jadi yang menyadari itu nanti orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita akan merasa, nih kok akhir-akhir ini dia jadi lebih lembut ya gitu. Dia jadi lebih tenang orangnya kayak gitu. Mungkin yang lebih bisa menyadari itu adalah orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Kemudian nanti di bulan Sya'ban juga ada nisfu Sya'ban ya. Nisfu Sya'ban itu nanti kita dianjurkan untuk berpuasa itu ya. Puasa Ayyamul Bid. Kemudian juga di Ayyamul Bid itu ada hari yang bertepatan nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu kita juga dianjurkan untuk membaca Yasin sebanyak 3 kali. Kayak gitu. Dan hendaknya kita berdoa untuk kelancaran rezeki. Yang pertama untuk keberkahan umur dulu, kemudian untuk kelancaran rezeki, dan kemudian untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Seperti itu. Doa-doa ini dianjurkan karena tiga doa ini tuh kan doa yang utama. Minta rezeki, minta berkah umur, dan minta husnul khotimah itu kan doa yang utama untuk diri kita. Dan kenapa ditekankan untuk berdoa di bulan Sya'ban ini, tepatnya di nisfu Sya'ban itu karena ketika itu doa-doa diijabah gitu. Itu termasuk waktu yang doa itu makbul. Kemudian kenapa berdoa setelah membaca Yasin? Karena Yasin itu, surat Yasin itu adalah ada dalam hadis itu disebut surat Yasin adalah hatinya Al-Quran gitu. Jadi surat yang utama gitu dalam Al-Quran, sehingga biar lebih makbul lagi doa kita jika kita telah membaca surat Yasin gitu. Kemudian kenapa berpuasa di bulan Sya'ban? Ada itu kan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu an, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh selain puasa bulan Ramadan, dan Rasulullah tidak berpuasa lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu bulan yang utama